danau itu, lautan kosong itu tuh pada masa itu dianggap sebuah tempat yang ditinggali oleh setan ataupun dewa-dewa gitu loh. Jadi ketika angin gitu tuh Laut, pikiran ya. mereka itu bukan cuman sekedar alam aja, karena ada suatu kuasa di situ gitu loh. Betul. Kayak Yosi tadi curhat juga, Ya, jadi tetap perlu ada yang curhat diobrolin. ya tadi ya? Jadi ketahuan kan? Ya ampun. Makanya gua tahu, lu cuman kasih dia berapa. Iya. Ya, itulah. Aduh, karena Jadi kamu gitu, Yos. curhat, kayaknya enggak. Kayaknya mau dipotong lagi. Karena Sorry, saya jadi anxious gitu. Nah, gimana? Udah siap semua? Udah siap. Saya keluarin? Oh, boleh. Oke ya, siap. Seperti biasa. Apa? Nah, ini gua udah duluan ya. Tadi gua udah datang duluan. Udah datang duluan ya. buat Pak Leo, seperti biasa. Gimana? Ownernya belum datang, gua udah datang duluan. Loh, owner tuh tidak selalu harus ada hadir gitu. Karena owner, jadinya nggak pernah hadir. Masalahnya kan kita udah janjian tadi mau sini mau Oh, ngobrol. juga janjian ya? Iya, ceritanya kan janjian. Iya dong. Iya. Kali ini yang spesial bukan di kopi, bukan di roti. Nah, tapi isian dari rotinya, Pak. Woi. Isinya apa Ini nih? isinya coklat. Ya, coklatnya kita langsung petik bersama dengan Erling Haaland. Bes. Kalau tahu pemain Manchester City, Erling Haaland. Iya. Saya kebetulan teman dekat. Oh. Iya. Main gundu juga, main kelereng juga. Ya, sama Enseyung kemarin. Oh. Ya, ini langsung. Temen lu dari seluruh dunia ya main kebetulan kelereng saya ya? Channelnya banyak. Oh, iya. Channel YouTube juga ada ya? Iya. Subscribe nggak nih? Iya, harus subscribe. Iya. Silakan dicoba. Ya. Oh, oke. Karena kerja kamu bagus, saya akan naikkan gajimu. Wih, Jadi gitu berapa, Pak? dong. Kan kemarin 500.000 ya, terus Iya. dipotong jadi 50.000 ya. Jadi 500.000 lagi balik. Nah, gue balikin lagi 50.000-nya, jadi 550.000 lagi. Sama. Jadi sama ini ceritanya. 50 lagi. Oh gitu. Ya coba nanti kita hitung deh, hitung dari belakang. Lu masih hitung-hitungan. Rumusnya gimana? Dia buka kebun. Lu masih Saya hitung-hitungan. temannya Erling Haaland, iya. Enseyung. Saya ya Iya nggak sih, apa-apa. memang ini aset berharga banget ya. Nah, cuman memang aset berharga antara dikembangkan atau dijual gitu. Ini. Coba dong. Nah, nanti kita hitung-hitungan nanti kita Oke, siap. apa aja yang dibuka ini tadi kebun lah, Iya. terus channel dengan ini, channel dengan itu, channel YouTube lah gitu ya. Nanti kita hitung-hitung lagi lah. Nanti siap. cocoknya berapa lah? Cocoknya Ya, tekan terima kasih, harga. Pak. Ya itulah. Ya. Jadi lu menambah anxiety di dalam dunia ini. Iya kan. Muncrat. Mau nambah saya sih. Iya. Karena memang anxiety kan ya kayak tadi kita bilang, kita bahas bahwa kita nggak bisa menghindar dari anxiety gitu loh. Karena kita makhluk yang akan selalu berpikiran ke depan sekalipun kita nggak tahu, ya kan? Jadi apapun yang terjadi otomatis gitu, kayak otomatis kita akan punya kecemasan, kekhawatiran. Duh, gimana nih ke depannya? Duh, gimana ini? Apa yang terjadi sekarang pun kan kita nggak tahu kayak tadi. Iya. Jadi ya mungkin kayak tadi yang kita sudah lalui, yang sudah kita lewati itu bisa jadi pelajaran, jadi evaluasi. Oh, kedepannya nggak boleh lagi kayak sama kayak yang sebelumnya gitu loh, supaya itu mengurangi kecemasan kita. Iya. Tetapi ya kayak tadi kayak lu bilang juga tentang apa stoa tadi ya, pandangan itu sebenarnya bagus juga karena memang kita nggak tahu nih apa yang ada di depan. Dan daripada kita capek-capek mikirin apa yang ada di depan, lebih baik kita menjalani kehidupan kita yang sekarang. Betul, fokus ke sana. Ya, itu sih. Tapi ini juga ya, Alkitab tuh memang lebih apa namanya, lebih prominent apa sih namanya, lebih unggul ya. Karena ketika stoikisme melihat bahwa masa depan tidak ada gitu ya, Alkitab tunjukin bahwa masa depan itu ada dan Tuhan yang pegang gitu kan. Jadi di antara hal-hal yang tidak bisa kita kontrol ya masa depan, Tuhan tuh take control selalu gitu. Betul. Kayak pernah denger gitu ya di Instagram. Ya, kayak Tuhan tuh akan selalu pegang kendali meskipun apa namanya kita tuh tahu bahwa kita nggak bisa mengendalikan gitu. Betul, Tuhan akan selalu pegang kendali gitu ya. Ya, kalau orang Stoa bilang masa depan tuh nggak ada, yang itu yang perlu jadi satu pertanyaan. Kalau memang masa depan itu nggak ada, ya kita memang nggak perlu memikirkan itu. Betul. Tetapi di dalam Alkitab kan bilang juga masa depan itu sungguh ada dan harapanmu nggak akan hilang. Ya, nah, itu yang sebenarnya yang perlu kita pelajari, bahwa
kita manusia yang terbatas nggak tahu masa depan. Tetapi kita tahu ada yang merancang Iya. kehidupan kita dari kita hidup sampai kita mati, sampai kita mati nih, yang kita nggak tahu kapan. Berarti kan sebenarnya itu jalan ceritanya tuh ada. Ada. Tapi kita tahu siapa yang kendalikan, kita tahu siapa yang merancangkan kehidupan kita gitu loh, sampai kita ke kematian itu tadi. Jadi ya kita nggak tahu masa depan, ya kita menyerahkan masa depan kita sama orang yang tahu dong. Iya. Gitu dong harusnya, ya kan? Jadi ya itu. Jadi ya memang lebih unggul gitu ya. Karena stoikisme ya kita nggak ada pegang, karena kita menyerahkan saja gitu ya. Betul. Saja bisa. Tapi kita tahu ada yang bisa kita andalkan. Betul, bukan kemudian go with the flow aja kan. Kalau itu kan go with the flow itu kayak lebih ke udahlah gue fokus ke sini aja. Kalau ini kita andalkan seorang yang tahu di sana tuh, yang ngerti di sana. Betul. Sambil kita juga fokus. Jadi secara praktis kita bisa melakukan hal yang sama, fokus dengan sekarang. Cuman bedanya kalau mereka itu nggak ada yang megang, kalau kita ada yang pegang, yaitu Tuhan sendiri gitu. Ya Carlin ya, jadi jangan khawatir. Oh Yos ya, jangan khawatir Yos ya. Iya Pak, siap. Ya saya merasa, ini ada yang bicara kayak, my God, 1 juta gitu. Gimana gitu? Lu yang bikin dia anxiety soalnya. Iya. Ya itu sih. Ya intinya itu. Jadi karena kita tahu kita punya masa depan dan kita tahu siapa yang pegang masa depan kita. Ya kita belajar juga bahwa kita percaya dan mengenal Tuhan yang sudah merancangkan masa depan kita itu. Jadi kita punya pengharapan. Dan justru kalau Rasul Paulus bilang kita punya pengharapan karena kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita justru berjerih lelah, kita berjuang di dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang kita kerjakan di dalam dunia itu harus penuh dengan semangat, harus penuh dengan tanggung jawab. Mau itu kita sebagai orang-orang yang lulus dari teologi begitu ya, melayani di gereja, maupun yang mungkin kayak Yosi yang bekerja di kafe yang mungkin digaji cuma 500, yang baru dinaikin juga 550 gitu loh. Tapi ketika kita menaruh harapan kita kepada Kristus, kita tahu masa depan kita itu ada yang pegang. Masa depan kita tuh pasti aman karena kita yakin berjalan bersama dengan Kristus. Jadi karena kita tahu masa depan kita aman, menjalani hari-hari kita yang sekarang ini harus penuh dengan semangat dan tanggung jawab. Gue mau melakukan segala sesuatu yang terbaik. Ya sisanya kita serahkan kepada Tuhan, karena kita percaya kepada Tuhan gitu loh. Jadi itu sih intinya, supaya mengurangi gitu ya masa-masa anxiety. Karena kita nggak bisa menghindar dari anxiety. Semua orang bisa cemas, semua orang bisa khawatir. Jangan sampai kita terjebak dengan orang-orang yang berkata bahwa khawatir itu dosa, cemas itu dosa. Nah itu bahaya gitu ya. Karena kita nggak bisa kontrol. Tiba-tiba kita cemas, masa kita langsung berdosa secara tiba-tiba gitu. Itu manusiawi. Dan kekhawatiran, kecemasan itu juga dirasakan oleh Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani itu khawatirnya bukan main. Karena Tuhan Yesus tahu dia bakal mengalami kematian, gitu ya. Karena Tuhan Yesus tahu dia khawatir, aduh gimana nih, gue bakal mati nih nanti nih. Lalu dia kemudian berdoa kepada Bapa. Nah ini jadi satu langkah yang mungkin awalnya kita mungkin rasa itu kayak klise doang gitu lah. Orang khawatir itu berdoa. Yesus sudah meneladankan kepada kita, ketika lu khawatir, lu berdoa kepada Bapa. Minta apapun sama Bapa gitu loh. Yesus bilang, Bapa biarlah cawan ini lalu daripadaku. Sekalipun Yesus pun sebenarnya tahu, itu nggak akan lalu. Tetapi kemudian dia serahkan di akhir doanya, dia tutup dengan kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Jadi ini masalah tentang bagaimana kita setelah khawatir gitu ya. Karena khawatir bukanlah sebuah dosa, itu bisa tiba-tiba terjadi. Setelah khawatir, yang kita mau kerjakan tuh apa? Gue mau percaya kepada planning rencana-rencana masa depan gue dengan diri gue sendiri, apa yang aku atur sendiri, atau kita mau percayakan masa depan kita kepada Tuhan yang sudah kita percaya bahwa Dia yang tahu masa depan, bukan gue. Jadi gue nggak tahu, jadi gue keserahin yang tahu gitu ya. Gue kasih yang tahu. Dan ini juga pengingat juga ya ke teman-teman ya. Kalau sebenarnya memang betul Tuhan yang pegang masa depanmu, tapi bukan berarti abis itu masa depanmu lancar-lancar aja gitu ya. Betul. Maksudnya kita percaya aja bahwa hal buruk maupun hal baik yang terjadi pada masa depan kepada kita
itu pasti ada planning yang baik yang Tuhan rancang, tapi kita belum bisa lihat. Betul, betul. Jadi bukan berarti abis itu masa depan lu abis itu bagus-bagus semua, belum tentu. Kadang kita perlu turun dulu untuk bisa naik gitu ya. Betul, betul. Gitu, nggak semua Ya, itu- harus naik terus, nggak harus. Itulah misteri kehidupan. Yang di dalam waktu kita sebagai manusia yang terbatas, kita nggak tahu gitu ya apa yang terjadi sekarang. Dan bahkan ke depan aku udah percayakan hidupku kepada Tuhan kok kayak gini kenyataannya. Sekali lagi balik kayak yang episode sebelumnya gitu ya. Bukan berarti ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus kemudian semuanya berjalan dengan aman, kita bebas dari dosa gitu ya. Enggak. Tapi kita tetap menjalani kehidupan kita harus penuh dengan ketaatan dan mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh gitu loh. Jadi kayak ya udah gue percaya Yesus yang pegang masa depan gue, sekalipun yang terjadi juga buruk begitu, gue tetap mau percaya. Nah itu iman, itu yang dinamakan iman. Jadi bukan nunggu, wah kalau sudah hal yang baik, wah baru gue seneng, gue mau memuji Tuhan. Enggak, justru di dalam hal-hal yang buruk kita tetap mau memuji Tuhan, kita tetap mau percaya kepada Tuhan, itu baru namanya iman. Gitu. Itu imannya bukan amin, iman amin. Iman yang amin. Amin. Iya. Amin paling serius. Betul, betul. Jadi ya itu. Seluruh dunia. Malah lu nyanyi lagi. Ya, iman sangat diperlukan untuk menghadapi anxiety gitu. Iya. Jadi lu mesti percaya ya belajar lagi, balik lagi kayak yang gua bilang sebelumnya. Jadi kita mesti ya memahami Alkitab, firman Tuhan dan percaya sungguh-sungguh nih. Iya. Ini nggak apa khawatir, tapi lu belajar juga handle gitu. Ya, percaya itu, ya. setelah kekhawatiran itu apa yang kita mungkin itu bisa jadi dosa kalau memang lu bener-bener melepaskan ini lah, maksudnya lu nggak lagi mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan bahkan cuma mengandalkan planning lu aja, itu bisa jadi itu sebenarnya ya hitungannya bukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan sih. Maksudnya lu mengandalkan sesuatu yang ternyata di luar Tuhan gitu lah, nggak mengandalkan Tuhan gitu ya. Janganlah menganggap dirimu sendiri bijak kan. Maksudnya Amsal 3 ayat 5. Wah. ya pokoknya intinya adalah gitu. Ketika khawatir, lu nggak berdosa. Setelah lu khawatir, apa yang lu lakukan itu yang menentukan apakah lu berdosa atau enggak. Gitu ya. Jadi kalau lu percaya kepada diri lu sendiri, ya berarti secara nggak langsung dan secara langsung lu melupakan Tuhan gitu loh di dalam planning lu, dan itu dosa jelas karena kita nggak menyertakan Tuhan. Salah satu case yang di Alkitab juga ketika berada di perahu, masih ingat nggak para murid berada di perahu? Angin ribut itu. Angin ribut Oh itu iya, ya. angin ribut. Menurut lu gimana tuh mereka? Ya. Kan mereka di kapal ya, terus angin ribut itu. Woi, anginnya gitu ribut kan. Anginnya yang bikin ribut sih. Kapal bergoncang itu ya. gitu. Gue menurut lu gimana pandangan lu? Kalau dari sisi murid-murid ya jelas murid-murid itu kan ya sama kayak kita manusia kan. Bahkan mereka juga di situ kan kayak terkesan pertanyaan mereka ke Yesus yang waktu mereka bangunin Yesus itu kan, itu mereka terkesan justru kayak mereka ragu gitu loh sama kuasa Tuhan Yesus gitu kan. Iya. Jadi ya itu murid-murid itu sama kayak kita juga, karena kita juga justru malah lebih percaya sama diri kita sendiri, padahal ya itu tadi, padahal seharusnya pada dasarnya memang sudah ada yang ngatur gitu loh, skenarionya di kehidupan kita tuh udah dirancang semua gitu kan. Tapi kenapa kok kita justru malah lebih percaya ke diri kita sendiri, bukan percaya sama yang ngatur gitu. Ini sudah masuk ke predestinasi. Jangan. Nanti kita akan bahas itu ya. Iya gitu. Ya, itulah. Kalau murid-murid di atas perahu sih memang mereka khawatir jelas, karena sekali lagi mereka nggak tahu masa depan kan. Mereka nggak tahu apakah bentar lagi ini perahu bakal kebalik atau enggak, mereka nggak tahu gitu loh. Jadi ya jelas mereka ketakutan dan mereka khawatir gitu ya. Tapi dalam posisinya mereka itu berada dengan ada pribadi yang mereka sudah lihat kuasanya gitu ya. Betul. Sudah lihat dia kasih makan, dia sudah lihat 5 roti 2 ikan. Iya, betul. Sudah lihat dia usir setan dan segala macam. Betul. Dan sebenarnya ini loh, gue pernah baca sih. Jadi danau itu, lautan kosong itu tuh pada masa itu dianggap sebuah tempat yang ditinggali oleh setan ataupun dewa-dewa gitu loh. Jadi ketika angin gitu tuh, pikiran mereka itu bukan cuman sekedar alam aja, karena ada suatu kuasa di situ gitu loh. Betul. Gitu. Dan Tuhan Yesus itu yang tiba-tiba kan, makanya kan ngomong kan, Tuhan Yesus ngomong kan, tenang gitu kan. Kan makanya heran,
Kok bisa Bisa tenang? tenang, ya. Nah, iya. Baik, berkuasa apa orang ini? Yang paling penting setelah itu Tuhan Yesus nanya sama murid-murid, di manakah imanmu? Ya. Itu kan jadi sebenarnya jadi pertanyaan kan. Iya. Ketika mereka khawatir tuh sebenarnya fine dong, karena ya jujur aja mereka nggak tahu masa depan gitu loh. Sekalipun mereka bersama dengan Yesus. Nah ini juga sebenarnya manusiawi. Jadi kayak gue bilang tadi, ketika kita khawatir secara tiba-tiba karena ada sesuatu hal yang terjadi, itu masih wajar. Gitu ya, kita bisa tiba-tiba khawatir. Tapi setelah itu yang menjadi masalah gitu ya. Iya. Ketika murid-murid khawatir, lalu kemudian mereka membangunkan Yesus dan bertanya, Guru, apakah kamu tidak peduli kalau kita akan binasa? Nah itu kan pertanyaan Mencoba yang menyalahkan ya. betul, itu pertanyaan yang muncul dari kekhawatiran dan wah, gue udah nggak bisa percaya lagi nih sama kuasa Tuhan nih, gue udah nggak bisa pasrah lagi sama kuasa Tuhan. Nah itu yang jadi masalah kan, Makanya makanya gitu. Yesus tanya, di manakah imanmu? Betul. Itu sih. Makanya Pak Romet kalau ditanya gitu harusnya ini Tuhan. Ya nggak gitu dong, kan nggak kelihatan. Di mana iman? Aduh apa sih? Iya. Jadi kayaknya temen gue namanya Iman nih. Nah. Jadi ceritanya gimana Iman? Kita nggak perlu ngomongin dia kan ini. Di mana Iman kayak drama ya, drama Tuhan Yesus. Di mana Iman? Ini Iman. Sembarang. Oke gitu. Aduh, thank you sayang. Gue jadi nggak anxious lagi gitu, kayak berkurang gitu. Ya. Tadi itu segini, sekarang segini Tapi ini juga sih sebenarnya. Gue tambahin dikit aja lah. Iya, Gue iya. tambahin dikit. Ketika kita khawatir, ketika kita cemas, usahakan jangan kita sendiri aja yang mencari jalan keluar. Karena perlu banget untuk kita ngobrol-ngobrol kayak gini gitu ya. Kayak Yosi tadi curhat juga, Ya, jadi tetap perlu ada yang curhat diobrolin. ya tadi ya? Jadi ketahuan kan. Ya ampun. Makanya gua tahu, lu cuman kasih dia berapa. Iya. Ya, itulah. Aduh, karena Jadi kamu gitu Yos. curhat, kayaknya. Enggak. Kayaknya mau dipotong Kalau lagi. karena kan Itu sekarang zaman lu ya. udah mulai agak nggak anxiety lagi, Iya, betul, udah nggak betul. cemas lagi. Udah anxious. Ya mungkin bisa lah. Misalnya nanti kamu duduk di sini ya. Malah jadi duduk di sini. Makin Kagak makin ditambah malah suruh duduk di sini. Masih galak apa sih gue ini? Orangnya lembut loh. Iya. Ya, gitu deh ya kalau gitu. Thank you ya sharing-sharing hari ini. Iyalah. Terima kasih juga guys kalian sudah menonton dari awal sampai akhir meskipun mungkin ada di skip gak apa-apa. Kebiasaan anak muda ya kayak nonton itu skip gitu ya. Untung kita kan punchline-nya nggak cuma di akhir ya, jadi di Iya. tengah-tengah. Jadi mesti nonton dari awal sampai habis sih. Ya sampai YouTube nandainnya yang pas-pasan doang. Biasanya sih gitu ya. Ya jangan sampai gitu lah. Ya itulah. Oke, jadi gimana kesimpulannya guys? Jangan khawatir Jangan berlebih ya. Ya, Jangan terlalu khawatir awal-awal nggak apa-apa, karena itu masih wajar. Tetapi Ya. setelah itu, Nah. yang mesti kita lakukan adalah kita serahkan kepada semuanya ke- yang tahu masa Yes, depan kita, ya betul. Tuhan sendiri sih. Ya, gitu. Gitu ya. Jadi semangat guys. Oke, semangat ya. Oke deh. Oke, kalau gitu see you again next week ya di episode selanjutnya yang pasti nggak bakalan kalah seru dari episode yang sekarang. Oke, kalau gitu ketemu lagi di Chit Chat Coy, curhat bareng di sini coy. Gimana sih gue bingung banget. Pura-pura ngobrol. Pura-pura ngobrol.